bagi setiap orang, bagi setiap makhluk yang bernama manusia itu Allah karuniakan quwwatul yaqin, sebuah keyakinan, potensi keyakinan terhadap apa? Bima wa'adallahu ta'ala ibadahu, atas semua janji-janji Allah kepada hambanya, yang itu menunjukkan luasnya kemuliaan Allah, karunia Allah, dan kasih sayang Allah, serta harapan akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan kita bahas insyaallah berpanjang lebar nanti tentang masalah doa. Ketika Allah mensyariatkan doa, maka menjadi sebuah quwwatul yaqin di dalam hati kita untuk meyakini doa kita diistijabah oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa hambanya dan kita bertaubat atas dosa-dosa kita, maka quwwatul yaqin di dalam hati kita bahwasanya Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita, dan begitulah terhadap hal-hal yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abi Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ini hadis qudsi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya seakan-akan, bukan seakan-akan, dia meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini, kata Allah, seperti yang disangkakan, didzankan, diduga oleh hambaku kepadaku. Sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhubungan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita husnudzan terhadap takdir-takdir yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah dalam keadaan demikian. Kita berkeyakinan, kita menduga, kita dzan, kita husnudzan, Allah memberikan kepada kita satu cobaan, satu musibah, dan kita menduga musibah itu akan ada hikmah yang besar di semua itu. Allah dengan cobaan itu, dugaan kuat kita menghapuskan dosa-dosa kita, dugaan kuat kita bahwasanya Allah irtifa'u darajatina, mengangkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dan tatkala kita terjatuh kepada dosa, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus benar-benar pertama mengetahui syariat Allah, bagaimana caranya agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita tidak bertumpu pada keilmuan kita, tapi bertumpu kepada Allah, tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kesempatan kekhusyuan untuk bertaubat atas dosa yang dilakukan itu. Jadi dengan demikian, tatkala seorang terjebak dengan dosa, dia bangkit dari dosa itu dengan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menduga dengan dugaan yang husnudzan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu baginya ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang dia duga kepada Allah. Dia duga Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya, dan seiring itu ikhwah, maka dia di dalam hidupnya menjalani hidup itu menjaga taubatnya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadhi Iyad mengatakan ya tentang masalah ini, ma'nahu bil ghufran lahu idza astaghfarani, artinya ana 'inda dhanni 'abdi bi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan bagi orang itu idza istaghfarani, ketika orang itu minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qabulu idza anaba ilayya, dan Allah menerima taubatnya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wal ijabatu idza da'ani, wal ijabah idza da'ani, dan juga perkenan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa kepadaku, kata Allah. Wal kifayatu idza istakfani, dan Allah akan mencukupkan dia ketika dia memohon kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, seperti yang disangkakan oleh hambaku kepadaku. Lalu Qadhi Iyad mengatakan li'anna hadhihi sifat, karena sifat-sifat ini la minal 'abdi, tidaklah muncul dari seorang hamba illa iza ahsana dhannahu billahi wa qawi yaqinihi. Itu tidak akan muncul dari seorang hamba kecuali apabila seorang hamba itu Allah karuniakan husnudzan kepadanya. Iza ahsana dhannahu billah, ketika dia berbaik sangka kepada Allah dan dia meyakini itu, dia seukuran keyakinannya. Jadi ketika dia tatkala orang itu minta ampun kepada Allah, dia berbaik sangka kepada Allah, Allah mengampuninya, ya. Kemudian Allah akan mengampuninya. Ketika dia kembali kepada Allah dari dosa itu, dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Demikian juga, dan dia berdoa memohon kepada Allah, maka Allah perkenankan doanya. Dan dia hanya bertumpu kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Jadi itu semua baru diperkenankan oleh Allah, baru diberikan oleh Allah ganjarannya kepada seseorang itu idza ahsana dhannahu billahi, ketika orang itu, tatkala orang itu telah memperbaiki sangkaannya kepada Allah, wa qawi yaqinihi, dan wa qawwa yaqinahu, dan dia telah mengukuhkan keyakinannya. Ini kata Qadhi Iyad di dalam kitab Ikmalul Muallim, ya. Ikhwah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW sebagaimana dikatakan tadi. Ini sebenarnya berhubungan dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam. Jadi aku pernah mendengar Rasulullah SAW sebelum dia wafat, 3 hari sebelum wafat. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jalla. Tidaklah seseorang itu wafat, janganlah seseorang itu wafat. Ya, jangan seseorang itu wafat. Tentu kita kan tidak bisa memastikan kapan kita wafat. Artinya sebelum mati, segera untuk apa? Untuk memperbaiki sangkaannya kepada Allah. Ini wasiat Nabi ketika beliau mau wafat. Ya. 3 hari sebelum beliau wafat, dia katakan, la yamutanna ahadukum, janganlah wafat salah seorang di antara kamu illa, kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, dia telah memperbaiki sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ini sunnah. Sunnah tentang berbaik sangka kepada Allah. Ini sunnah tentang qalbiyah, amal-amal qalbiyah, amal hati. Apabila seseorang misalnya dia mendatangi iyadatul marid, mendatangi orang sakit, berkunjung kepada orang sakit, yang harus diberikannya nasihat kepada orang itu salah satunya adalah, apalagi kalau sakit itu sakit yang parah, husnudzan kepada Allah. Suruh dia istighfar, suruh dia minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh bertaubat. Ini juga para dokter ya yang melihat ada pasien-pasien yang sudah berada di terminal misalnya, tapi masih ada kemungkinan berkomunikasi, iya kan? Maka yang pertama dianjurkan, ini bukan hanya pihak keluarga, sesungguhnya para dokter juga kalau ingin dapat pahala, ini juga mereka terlibat di situ. Suruh pasien itu untuk istighfar, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pihak keluarga yang menjaga itu bukan menjaga kapan mencatat pada detik keberapa dia wafat, tidak.
Tapi ditalqinkan dia, sebelum itu diajari dia, suruh dia dulu istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari taubat. Suruh dia. Kemudian kalau dia menzalimi orang lain, iya, minta dikembalikan hak-hak itu. Kalau itu masih memungkinkan. Kalau tidak, pihak keluarga mengetahui misalnya, ini sang ayah ini pernah menzalimi orang, pernah mengambil harta orang, atau pernah misalnya tidak memberikan harta warisan dari orang tua kepada adik-adiknya dan seterusnya. Ya dikembalikan itu oleh anak-anaknya kepada ahli waris, kepada keluarganya. Jadi jangan sampai menzalimi. Ya. Jadi sebelum wafat itu telah ada ucapan untuk mengembalikan itu. Dan seterusnya ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, ya suruh bertaubat dan berbaik sangka kepada Allah kalau Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Ini bagi orang yang sakit, apalagi tadi sakit maradul maut. Illa wa huwa yuhsinudz dhanna, jangan dia mati kata Nabi, jangan dia wafat kecuali dia telah memperbaiki sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karunia ikhwan. Orang tidak akan bisa berbaik sangka kepada Allah kecuali memang Allah mengucurkan rahmat kepada dia. Selalu buruk sangka dengan takdir Allah. Iya kan? Itu adalah azab. Itu bertentangan dengan rahmat. Kalau ada orang selalu berburuk sangka kepada Allah, itu adalah azab sebenarnya. Kenapa ikhwah azab? Karena husnudzan itu adalah karunia yang Allah berikan. Dan Allah sendiri akan berada pada sangkaan hambanya. Itu tadi kalau hambanya menyangka dia diterima taubatnya, kuat dugaannya, wa qawwiya husna yaqinahu, kan begitu kan? Wa qawwi yaqinahu atau waqawwa yaqinahu, dan dia mengukuhkan keyakinannya di situ, maka ikhwah Allah Subhanahu wa taala berada pada keyakinannya itu. Dan Syekh bin Baz juga yang mengatakan ini menjelaskan ya, wallahu yaqul, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku seperti sangkaan hambaku, di sisi sangkaan hambaku terhadapku kata Allah. Wal makna artinya annahu yuhsinu dhannahu billah atau yahsunu dhannuhu billah. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, anna rabbahu jawad. Bahwasanya Allah itu Maha Pemberi, Maha Pemurah. Wa annahu karim, Maha mulia. Wa annahu ghafurur rahim. Dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi ikhwah, hamba ketika berada pada persangkaan yang kuat terhadap Allah seperti ini, maka Allah berada pada sangkaannya itu. Berada pada sangkaannya itu. Wa annahu yatubu ala ibadihi idza tabu ilaihi. Dan dia juga menduga kuat, dia menyangka, dia husnudzan tatkala dia bertaubat, dia bahwasanya Allah itu yatubu ala ibadihi, menerima taubat hamba-hambanya. Idza tabu ilaihi, ketika mereka bertaubat kepadanya. Wa anna fadlahu azim, dan karunia Allah itu maha agung. Yuhsinu dhannahu bi rabbih atau yahsinu dhannuhu bi rabbih, dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Ma'al jaddi fil amal salih ma'at taubah. Tapi berbaik sangka itu ikhwah, dan orang baru bisa berada pada urwatu husni dhannihi billah, pada puncak kebaik sangka kepada Allah, bukan sesuatu yang dipaksakan dalam hatinya untuk berbaik sangka, tapi muncul terbit dari hati yang berbaik sangka itu seiring dengan apa? Ma'al jaddi fil amil salih wat taubah. Itu seiring dengan dia bersungguh-sungguh beramal salih dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seiring ya, Pak. Karena kan begini, dia mendengar hadis ini kan, dia paksa dirinya untuk berbaik sangka. Tapi dalam hati kecilnya itu ada buruk sangkanya. Baik sangka itu baik sangka di permukaan kan gitu, dipaksakan. Itu biasanya bagi siapa? Bagi orang yang tidak mengikuti ma'al jaddi fil amalis salih wat taubah. Jadi bukti seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia iringi baik sangkanya itu dengan amal salih. Karena ada satu yang kontradiksi, nanti akan kita bahas sedikit lagi ya. Ada kontradiksi bagi seseorang, dia berbaik sangka kepada Allah, tapi dia terus dengan maksiat. Dia sangka Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya kan, udah.
Bagaimana, dan Allah tidak terikat dengan untuk mengampunkan dosa hambanya, apalagi kalau dia misalnya dia baru membaca kitab Al-Hikam, iya kan, tentang masalah ini di bab-bab awal mengenai Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan hambanya, itu tidak terikat dengan amal hamba itu. Dan justru ketika dia menganggap Allah itu baru mengampunkan dosanya berhubungan dengan ketaatannya, dia telah mendegradasi tentang sifat ghafurnya Allah, kan begitu. Jadi tidak seperti ini, kadang-kadang ekstrim dalam memahaminya, ikhwah. Karena ada orang berbaik sangka kepada Allah, tetapi ya maksiat yang jalan terus dia. Maksiat jalan terus. Ini satu yang paradoks dan kontradiktif ya. Karena Allah itu kan tidak saja memberikan janji-janji baik, wa'ad, tapi juga wa'id. Ada juga ancaman iqab yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa qad tatabba'atil ahadits as-sahihah fil khaufi war raja. Kemudian ada beberapa hadis yang sahih tentang khauf dan raja, itu beriringan, ikhwah. Lalu ditemukanlah di sana ar-raja adhafu al-hadis al-khauf ma'zuhir raja fiha. Jadi kalau seseorang itu dia akan menemukan hadis-hadis tentang raja, harapan, keampunan seperti ini tadi, keampunan dari Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Lalu ditemukan pula hadis-hadis tentang khauf, tentang takut Allah ma'azab orang-orang yang melakukan dosa. Jadi ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendudukkan antara ar-raja dan al-khauf. Pada satu sisi itu mengharap ridha Allah, mengharap keampunan Allah, pada sisi yang lain takut atas ancaman Allah, azab Allah itu. Jadi para ulama mengatakan, dan itu harus seimbang. Tapi ada pada waktu tertentu itu raja lebih tinggi, ada pada waktu tertentu khauf lebih tinggi. Ketika orang sehat bisa melakukan kemaksiatan apapun untuk menasehati dirinya, maka yang pertama yang harus dia tanamkan agar dia tidak terjebak kepada kemaksiatan, agar dia mentaati kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadanya, maka khaufnya harus lebih tinggi daripada raja'nya. Khauf lebih tinggi. Dia takut kalau dia enggak salat, maka ancaman Allah kepadanya. Kalau dia tidak berbuat baik, maka ancaman Allah kepadanya. Itu ketika kita sehat. Ketika kita mampu melakukan kemaksiatan itu. Mampu melakukannya. Tetapi ketika kita sakit, mana lebih tinggi kadarnya? Khauf atau raja? Raja. Kalau kita sakit, kita berada pada kondisi kesehatan yang sangat buruk, apalagi ada tanda-tanda kematian, kan begitu? Nah, itu yang lebih tinggi adalah raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga meniatkan di dalam hati kalau dia sehat, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang banyak yang seperti ini, udah sehat dia lupa dia. Iya kan? Lupa dia. Rojaknya lebih muncul, lebih banyak. Jadi ada keseimbangan kadang-kadang pada kondisi-kondisi tertentu ya. Ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ya, yang perlu juga kita bawahi, ada hadis-hadis yang menjelaskan ya, lebih utamanya rojak daripada khauf. Lebih utamanya raja daripada khauf ya. Wa sabaqat aw ghalabat rahmati ala ghadabi lakafa dalilan ala tarjihir raja. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya seperti hadis-hadis yang mengatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mendahului murka Allah. Ini cukup menjadi dalil sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi atas merajihkan raja. Ya kan? Wa rahmati sa'at kulla syai'in, bahwasanya rahmatku itu meliputi segala sesuatu itu.
husnuzan kepada Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah memasukkan kita ke surga. Bagaimana bisa muncul husnuzan itu? Maka kata At-Tibi, ahsinu a'malakumul an. Maka perbaiki amal kamu sekarang. Dengan banyaknya kita beramal, memperbaiki baik itu amal-amal hati seperti ikhlas, seperti raja tadi, termasuk juga khauf, itu amal-amal hati, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki semua amal-amal hati dan amal-amal zahir. Amal zahir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatta yahsunu dhannukum billahi 'indal maut, sehingga bagus sangkaan kamu kepada Allah ketika kamu wafat. Fa inna sa'a 'amaluhu qabla al-maut yasu'u dhannu 'indal maut. Begitu ya Pak. Ketika seseorang buruk amalnya ketika dia hidup, sewaktu dia hidup, buruk amalnya sebelum qabla al-maut, sebelum dia wafat atau sebelum dia akan hadir pada maradul maut itu, sakit yang mengantarnya pada kematian itu, yasu'u dhannuhu 'indal maut. Maka nanti ketika dia mau wafat, dia berburuk sangka kepada Allah dengan melihat amalnya itu kan. Dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan buruk sangkanya itu, maka dia berada pada kondisi apa yang disangkanya kepada Allah. Apa yang disangkakannya kepada Allah. Walaupun nanti ikhwah, dia merasa takutnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga nanti mendapatkan keampunan dari Allah. Dia menjaga tauhidnya, tapi dia melakukan kemaksiatan, akhirnya ketika dia akan wafat, ya, sewaktu akan wafat itu dia takut betul-betul. Takut apa? Takut dengan azab Allah. Karena ada hadis Nabi SAW, ada seseorang ketika dia akan wafat, ya, dia meminta kepada anak-anaknya, kalau tubuhnya itu nanti dibakar, tubuhnya itu dibakar, kemudian setelah dibakar ditabur di berbagai wilayah, kan begitu kan? Sungai di mana-mana. Kenapa begitu? Karena dia yakin, takut dia kepada Allah. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah. Dia meyakini adanya azab Allah. Meyakini hari akhirat, meyakini adanya iqab, meyakini adanya azab. Lalu dalam hadis itu dikatakan, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia kepada orang itu. Tentunya walaupun dia dimasukkan akhirnya ke dalam surga, tapi dia azab dulu. Memang hadis tak cerita di situ kan. Tapi ada proses azab di situ. Taib, dan itu memang orang jahil kan. Tapi ada ilmunya tentang apa? Tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan samakan antum sama itu. Jangan samakan. Bisa saja memang masuk surga karena takutnya kepada Allah atas dosanya, tapi dimasukkan ke neraka. Iya, kan, masukkan ke neraka. Oleh sebab itulah maka husnuzan di akhir hayat itu adalah karunia Allah. Dan itu tidak muncul kecuali dia telah beramal salih sebelumnya. Baik. Qala al-Ashraf al-khawfu war-raja kal janahaini lis-sa'iri ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi at-khawf dan raja itu seperti sayap bagi burung. Iya kan? Sayap bagi burung ya. Lisair ilallahi, menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika satu patah, satu bagus, dia nggak bisa terbang. Kan begitu? Jadi keduanya harus ada raja, ada khauf. Iya. Lakin fi sihah yanbaghi an yaghlib al-khawfu liyajtahida fil a'malis salih. Tapi seyogyanya ya, dia lebih mengedepankan apa namanya itu, rasa takutnya itu untuk mendorong dia beramal salih. Wa iza ja'al mar'u qatal amal yanbaghi an yaghlib ar-raja. Tapi ketika dia sudah mendekati ke wafat, maka dia berbaik sangka dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi waktu sehat, agar dia terproteksi dari dirinya, dari hawa nafsunya melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka dia khaufnya lebih dominan. Tapi ketika dia sudah menghadapi kewafatan, ya, dia harapnya kepada Allah itu lebih utama, ikhwah. Namun kembali tadi bahwasanya dengan melihat apa yang disebutkan Nabi ketika sewaktu Nabi banyak beribadah, Nabi mengatakan afala akunu 'abdan syakura. Itu menunjukkan
sewaktu beribadah itu harapan kita beribadah karena ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah. Ya, ini saya antar sedikit lagi nih dokter ya. Karena sedikit kali bacaan kita ini hanya satu lembar aja kan. Kita antar dulu sebentar ya. Nanti kita bahas ke kitab kita. Ini perlu kita antar dulu muqaddimah ini walaupun lebih banyak muqaddimah dari isi nanti ini. Kita dudukkan dulu bagaimana perspektif kita, sudut pandang kita terhadap husnuzan itu. Ya baik. Ini mengenai masalah doa, husnuzan bi ijabatid doa. Husnuzan diperkenankannya doa itu. Ya. Yakunu bi quwwatil yaqin bi anna Allah Ta'ala yujibud da'i haitsu qala 'azza wa jalla wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi tatkala seorang berdoa, ikhwah, kita udah bahas doa dulu ya. Doa itu adalah laisa syai'un akrama 'indallahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu melebihi doa. Iya kan? Betapa mulianya doa itu sehingga Nabi mengatakan laisa syai'un akrama 'indallahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu melebihi doa. Karena doa itu kan terkumpul di situ apa tauhid itu. Baik pada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah, kemudian ketawakalan seorang hamba, kepasrahan seorang hamba, al-khudu'nya seorang hamba, ikhlasnya seorang hamba, itu ada dalam doa. Maka banyak amal-amal batin itu hadir di dalam doa. Makanya doa itu sangat mulia. Bahkan hadis tadi mengatakan tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Tauhid rububiyah di situ dia. Karena orang yang berdoa pasti yakin dia Allah itulah yang menciptakan dia dan menciptakan segala sesuatu, yang mengatur semua makhluknya, dan dia pemiliknya. Itu pasti yakin orang yang berdoa itu. Kalau dia tak yakin itu, tak dia minta kepada Allah. Pasti yakin dia Allah mampu untuk memberikan solusi kepada semua kuasa. Walaupun terkadang itu terhambat oleh logika dia, tetapi ikhwah dengan keyakinannya itu ikhwah, kepasrahannya kepada Allah, Allah perkenankan itu. Betapa banyak doa kita kalau kalkulasi logika lah nggak akan mungkin lah itu kan. Tapi akhirnya Allah wujudkan, bisa dapat, bisa datang. Betapa banyak orang yang bercerita tentang pengalaman spiritualitasnya berhubungan dengan doa. Nggak mungkin dia bisa ke Makkah, ke tanah suci, iya kan? Tapi dia terus berdoa, nggak mungkin. Melihat kemiskinannya, melihat apa segala, nggak mungkin. Tapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah carikan jalan-jalan menuju itu, takdir itu bagi dia. Jadi doa itu menunjukkan apa? Betapa dia pasrahnya kepada Allah, pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga uluhiyah kan begitu. Doa itu doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tatkala dia berdoa, dia sedang beribadah kepada Allah. Asma wa sifat, karena orang berdoa itu bagaimana? Apa yang disuruh Nabi kita berdoa? Dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, dan seterusnya. Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram. Begitu orang berdoa. Dia meyakini tentang Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah yang baik, nama-nama Allah yang baik. Maka terhimpun di dalam doa. Maka ikhwah, ketika seseorang itu husnudzan bi ijabatid doa, dia berbaik sangka kepada Allah, diperkenankan Allah doanya, maka Allah akan istijabah. Ini dalilnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku itu wahai Muhammad bertanya kepadaku, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku ini qarib. Karena tidak ada penghalang bagi Allah jarak antara kita dan Allah. Enggak ada penghalang, materi-materi ini enggak ada. Dimensi-dimensi yang ada tidak penghalang bagi Allah, bagi kita. Da'watad da'i ujiya, fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'. Aku akan memperkenankan doa orang yang memohon kepadaku. Idza da'ani.
Ketika dia meminta kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah sendiri yang mengatakan demikian. Allah perintahkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memperkenankan doa itu idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka muncullah husnudzan di situ, ikhwah. Husnudzan. Maka betapa banyak orang yang berdoa hanya doa, tidak doa masalah, hanya doa-doa zikir. Buktinya apa? Banyak orang yang berdoa, dihafalnya bahasa Arab, tapi tak tahu di arti doa. Tak tahu di arti doanya, ya ikhwah. Maka doa itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, itu doa masalah. Sesuatu yang kita butuhkan, kita doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin tetapi begini, banyak orang kadang-kadang yang ditalbis oleh syaitan. Akhirnya dia berhenti berdoa karena belum Allah jawab. Iya kan? Padahal Allah lebih tahu menjawabnya itu kan kepada hambanya. Kalau didahulukan Allah jawabannya, mungkin mafsadat untuk dia, keburukan untuk dia. Maka Allah tunda jawaban itu. Allah cari momentum yang sesuai untuk kemaslahatan hamba itu. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Saya Ustadz katanya, udah 30 tahun berdoa, nggak diperkenankan. Jangan berputus asa. Antum sedang diuji oleh Allah. Lakinna in ta'akhkhara jawabahu fala yaqnutu min rahmatillahi. Ketika Allah akhirkan jawaban doa itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Begitu luasnya nikmat Allah itu. Fa inna fil qanuti su'udz dhanni billah wa huwa amrun muharramun. Maka ketika dia berputus asa, dia berhenti berdoa. Artinya apa di situ? Dia telah berburuk sangka kepada Allah, dan dia telah memutus rahmat Allah kepada dirinya. Dia memutus rahmat kepada dirinya. Makanya di dalam Islam itu orang-orang yang bunuh diri itu ada dosa besar itu. Banyak masalah yang menimpanya kadang-kadang, ya kan. Menurut dia nggak ada solusi lagi. Dia sudah mendegradasi akidah dia itu. Iya. Bahwasanya Allah tak mampu mengurai masalahnya. Pada masalah itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Oleh sebab itulah maka ketika ada orang yang melakukan hal ini, ya melakukan bunuh diri misalnya, pasti rusak akidahnya. Ada yang rusak pada akidah. Oleh sebab itulah maka ikhwah, dan kita juga ya merasa prihatin ya belakang-belakangan ini betapa banyak ya orang yang wafat bunuh diri. Ini dari kalangan generasi muda pula itu. Rata-rata di bawah usia 30 tahun. Artinya remaja-remaja kita hari ini sangat problematik. Ya, banyak sekali masalah yang menerpa mereka. Makanya yang kita punya anak, yang punya cucu, yang di bawah 30 tahun, 40 tahun, ini rentan sekali nih ya. Rentan sekali. Ya, berikan motivasi. Tak ada caranya kecuali kita dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatas pada orang-orang yang tidak memiliki akses keilmuan yang tinggi. Orang-orang sudah sekolah tinggi pun, iya kan? Sekolah tinggi, S1, S2 dan seterusnya. Kalau tidak dibekali dengan agama, dan itu pun agamanya mesti akidahnya benar, manhajnya benar. Bukan hanya belajar agama saja, iya kan? Tak cukup sifat 20 itu. Belajar tauhid untuk bisa meyakini itu itu lebih banyak memuaskan logika. Ya, tapi kalau diteruskannya paradoks juga kan, tak cukup. Ya betul-betul akidah yang diajarkan Rasulullah itu yang diajarkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah, tentang kekuasaan Allah. Itu yang perlu diajarkan kepada generasi kita agar mereka secara psikologi siap untuk menampung berbagai problem-problem itu. Pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang tua-tua ini dulu ada punya masalah enggak? Pak Jul, ada masalah enggak dulu? Banyak sekali masalah kan. Hari ini kita masih eksis kan begitu. Kalau kita lihat masalah-masalah dulu, kita ambillah keputusan misalnya bunuh diri, selesai semuanya itu kan. Padahal ada solusi yang Allah berikan kepada kita. Semua orang punya masalah. Tapi itu tadi Allah kasihkan solusi kepada mereka. Maka harus yakin itu. Sebenarnya Allah mengatakan qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dhallun. Al-Hijr ya, ayat 56. Apa kata Allah?
Jadi wa may yaqnut min rahmati rabbi, siapa yang berputus asa dari kasih sayang Allah, rahmat Allah, tidak ada yang berputus asa di situ kecuali orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang sesat. Orang yang akidahnya rusak. Akidahnya rusak disebabkan apa? Manhajnya rusak. Manhajnya, cara dia memahami agama itu rusak. Metodenya itu rusak. Mungkin dia dari belajar agama dan sebagainya, tapi rusak akidahnya. Iya kan? Dia tidak mengikuti manhaj yang sahih. Makanya terjebak di sana. Jadi, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah SWT. Dan Allah juga berfirman, wa la tayasu min rauhillah. Jangan kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tak ada yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali adalah kaum yang kafir. Kaum yang kafir. Bisa makna kafir di sini kafir i'tiqadi, bisa juga kafir amali. Iya. Kecuali orang-orang yang kafir kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin tinggi akidah seseorang, kuat akidah seseorang, sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajnya para sahabat itu tabi'in, insyaallah. Iya. Secara psikologi dia kuat. Makanya oleh sebab itulah maka dakwah-dakwah Ahlus Sunnah ini, dakwah-dakwah salafus salih ini harus kita intisharkan, harus kita sebarkan. Untuk apa? Untuk membentengi anak-anak kita dari rapuhnya kejiwaan mereka menghadapi tantangan zaman yang luar biasa. Kalau kita dulu kan masalah-masalah kita, masalah di luar, itu kalau kita keluar rumah. Sekarang kan tidak. Di rumah pun kita masalah luar datang kepada kita. Karena aktifnya anak-anak kita sekarang ini di media sosial dan seterusnya. Iya kan? Maka kalau benteng akidah mereka tak kuat, Masya Allah, rapuh mereka. Kita lihat, iya kan, dia bagus-bagus saja. Tapi ternyata ikhwah, sudah kropos di dalam, sudah hancur. Tiba-tiba sudah, naudzubillah. Iya kan? Dia menyelesaikan hidupnya. Jadi makanya negara ini, bangsa ini, masyarakat ini akan beruntung kalau diajarkan manhajnya para sahabat itu, salafus salih. Inilah solusi bagi apa? Bagi generasi muda kita. Taib. Tidak hanya mengisi kognisinya, tapi juga masalah imaniyah dia. Maka perkenalkan manhaj ini kepada anak-anak kita, ikhwah. Kemudian suudzon itu, coba lihat di dalam hadis Nabi riwayat Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Ini dia. Ini diantaranya karena Allah lama menjawabnya, mengistijabah doanya, lalu sementara dia orang yang tergesa-gesa untuk dijawab doanya, dia mengatakan da'autu, aku berdoa, falam yustajab li. Tapi Allah tak memperkenankan doaku, kata. Enggak boleh, ini haram ini, ikhwah. Karena Allah, kita serahkan kepada Allah. Di antara husnuzan itu, kita serahkan takdir kita kepada Allah. Allah lah yang mengurainya. Kita berdoa hari ini, silakan berdoa. Berdoalah berdoa. Itu ibadah. Itu menunjukkan ketawakalan. Itu menunjukkan keyakinan pada rububiyah Allah. Dan kita sedang berada pada menjalankan ibadah kita kepada Allah, uluhiyah bagi Allah. Dan juga kita meyakini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Masalahnya itu nanti Allah yang akan menentukan kapan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, ini bagi kita, ikhwah. Ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim," tak seorang muslim pun yad'u bi da'watin, dia berdoa dengan satu doa, laisa fiha ismun, dan doanya itu tak ada dosa. Artinya doanya itu bukan meminta dosa, kan begitu? Tidak berhubungan dengan dosa. Ya. Wala qati'atur rahim, dan tidak ada berhubungan dengan memutus tali silaturahim. Illa a'tahu Allahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Ingat, doa itu bukan yang dimintanya itu yang haram, dan bukannya doanya itu memutuskan tali silaturahim. Maka di sini dijelaskan dalam hadis ini illa a'tahu Allah, kecuali nanti Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari yang tiga. Apa itu? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ada kalanya Allah segerakan doa itu diberikan. Hari ini kita berdoa terjadi. Ya kan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Hari ini kita bermohon, terus Allah kasih. Iya. Wa imma ayyadakhiraha. Dan ada kalanya Allah tunda, Allah simpan fil akhirah, di akhirat. Doa itu nanti Allah simpan untuk pahala kita, untuk sesuatu yang Allah berikan karunia kepada kita. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Dan yang ketiga, bisa saja Allah tukarkan dengan satu yang buruk yang akan menimpa kita, akhirnya tidak menimpa kita. Itu kan jangan-jangan sebenarnya ada batu dari langit yang menimpa kita, tapi dengan doa itu, dengan kita berdoa kepada Allah, itu dia jauhkan azab itu dari kita. Ya kan, banyak sekali itu yang terjadi bagi seorang hamba. Oleh sebab itu, qalu iza nuksiru qala Allahu aksar. Kalau kamu banyak berdoa, Allah lebih banyak lagi akan berikan nikmat. Jadi momen-momen di mana kita berdoa itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu banyak berdoa, maka Allah akan lebih banyak lagi memberikan balasan kepada kamu. Baik. Jadi ikhwah Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah pengantar bagi kita ya. Pengantar bagi kita tentang tema yang akan kita bahas ini ya, yaitu husnudzan, berbaik sangka, husnudzan billah. Ya silakan dokter. Mungkin ada beberapa waktu lagi saya 15 menit lagi insyaallah. Kali ini kita akan sama-sama membaca bab mengenai husnuzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat ke-110 yang mana hatta idza stai'asa ar-rasul wa zannu annahum qad kuzifu ja'ahum nasrun, yang artinya sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami. Ya. Dalam ayat ini ada dua cara membacanya, yaitu dengan at-takhfif atau meringankan bacaan, dan at-tadfir yang artinya menebalkan bacaan. Dan Aisyah radhiyallahu anha membacanya dengan tazkir dan mengingkari membaca dengan takhfif. Ia berkata, aku berlindung kepada Allah, tidaklah mungkin Rasulullah menyangka dengan hal demikian kepada Tuhan. Iya, jadi ikhwah, ini bisa dikompromikan antara takhfif ya dan tathqil ya, memberatkan dalam membaca istai'asa. Apakah para nabi itu ketika mereka ala inna nasrallahi qarib, ya kan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, apakah itu menegasikan kalau nabi itu putus harapan, iya kan, berputus harapan? Tidak, ikhwan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menunjukkan suudzon Nabi dan kaum muslimin ketika mereka dalam peperangan ya, terjadi begitulah sengitnya peperangan itu. Jadi mata nasrullah, dan mereka sudah di kota Makkah itu diazab oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu banyak cobaan yang mereka rasakan. Lalu mereka mengatakan, mata nasrullah, kapannya datang pertolongan Allah? Sudah sakit kali kan gitu. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Bahwasanya pertolongan Allah itu ada. Itu tidak mengindikasikan kalau Nabi kita itu frustasi dan para sahabat itu frustasi, tapi mereka menunggu janji itu segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengindikasikan kalau di situ adalah mereka berputus harapan, suudzon kepada Allah. Ingat tadi apa definisinya? Tentang husnudzan itu kita meyakini dengan keyakinan apa yang Allah janjikan itu pasti terwujud. Itu pasti terwujud dengan keyakinan yang betul-betul keyakinan. Kalau kita berdoa, di doa itu tidak ada dosa, bukan dosa yang kita minta. Kita berdoa misalnya mau berangkat haji, kan begitu kan? Mau berangkat haji, belum juga. Itu kan tak dosa. Dan kita sudah berusaha ikhwah untuk ke sana. Tapi belum juga diperkenankan. Insya Allah yakin terus.
itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sekali lagi ya, tidak selalu berbanding lurus antara logika kita dengan kenyataan yang ada. Tidak selalu berbanding lurus, ikhwah. Disitulah kita yang betul-betul pasrah kepada Allah. Tapi ingat, yang diminta itu yang baik-baik, yang bagus, yang memungkinkan juga. Jangan pula diminta kita, ya Allah jadikan aku sebagai nabi, itu mustahil. Karena nabi udah habis. Kalau nabi wrong entahlah kan. Ya, nabi udah habis, nggak ada lagi. Jadi jangan diminta yang begitu. Dia laki-laki, ya Allah jadikanlah aku wanita, kata. Itu bahaya, itu dosa itu. Itu tak boleh itu, ikhwah, ya. Nah, jadi yang betul yang diminta itu yang mubah, yang halal, bukan yang haram. Ya, lanjutkan dokter. Ya. Kemudian Ibnu Abbas membacanya dengan takhfif. Ia membaca firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Iya, jadi nanti ya kalau kita membaca Al-Quran, misalnya pindah dari satu ayat kepada ayat yang lain, maka yang kita baca itu a'udzubillah, a'udzubillah. Ya. Karena yang diingatkan yang jelaskan Al-Quran, wa iza qura'al Quran fastami'u lahu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah engkau dari syaitan yang kena rejam. Jadi kita baca auzubillah, bukan bismillah. Ya. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dibaca auzubillah. Baik. Ya, lanjut dokter. Abu Hurairah meriwayatkan, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu merupakan dusta-dusta perkataan. Dalam riwayat lain, riwayat Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati Nabi Lut. Sungguh beliau berlindung di rumah yang sangat kokoh. Sekiranya aku dimasukkan ke penjara sebagaimana Yusuf masuk penjara, maka aku memenuhi suruhannya. Dan kami lebih berhak untuk merasa ragu tentang Ibrahim ketika Tuhan yang berfirman kepadanya, apakah kamu tidak beriman? Beliau berkata, bukanlah demikian, tetapi hanya sekedar untuk menenangkan hati. Iya, jadi nggak ada yang semuanya nampak bisa dipahami. Silakan. Terus ya. Kita lanjutkan bacaan. Ya, ini nampaknya dokter, ini bisa dibaca bukunya ya lagi ya. Karena waktu kita sudah 17.22. Mungkin ada yang bertanya. Iya, yang baik jika nampaknya ya nggak ada sesuatu yang perlu terlalu dijelaskan perlu ya. Jadi kerangka paradigmanya sudah kita bangun tadi. Bagaimana husnuzan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kapan-kapan kita akan bahas husnuzan bin nas. Bagaimana husnuzan kepada manusia. Itu berbeda antara husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia, itu berbeda. Ya, jangan samakan husnuzan aja kan gitu kan. Itu berbeda objek. Jadi berbeda juga kedudukan husnuzan itu. Jadi kalau husnuzan kepada Allah itu tadi yang kita jelaskan itu. Berbaik sangka kepada takdir Allah terhadap kita, dan berbaik sangka juga kepada syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Ya kan? Nah, jadi itu beda dengan husnuzan kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Itu berbeda insyaallah.
Kapan akan kita bahas dokter ya? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Ada pertanyaan nih. Iya, boleh di ini kan? Dari pola. Ada. Baik, Ustaz, kita tanya. Baik, Ustaz izin ada pertanyaan dari Hafni Ulu Raisa dari kolom Zoom. Ustaz izin untuk dibacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ustaz banyak fitnah di mana-mana. Pura-pura baik rasanya susah, tapi niatnya pura-pura baik susah, tapi niatnya buruk. Akhirnya bersikap berhati-hati pada orang baru yang sikap ini jadi mendekati seuzon. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Dokter sini dekat dengan saya. Sini. Jadi di pura-pura baik gitu ya? Iya. Kurban. Iya Ustaz. Ini bukan ada hubungan dengan marga ya? Mungkin maksud pertanyaannya kita ingin bersikap berhati-hati kepada orang lain. Oh iya. Seperti itu. Iya. Ini dari mana tadi? Dari kolom Zoom atas nama Hafni Umur Raisa. Oh iya. Jadi ibu ya atau Ananda yang bertanya tentang masalah ini berhubungan dengan husnudzan dan suudzan bin nas, dengan manusia. Tema kita hari ini husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu nanti beda penjelasannya antara husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada manusia. Kalau husnudzan kepada Allah itu mutlak, tanpa ada eksepsional, tanpa ada pengecualian, mutlak. Tapi kalau husnudzan kepada manusia ada perincian. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebahagian. Wahai manusia, jauhi prasangka. Ya prasangka buruk kepada orang. Kenapa? Sebahagian prasangka itu dosa, enggak semua. Nanti insyaallah akan kita bahas nanti ya. Ada fikihnya. Ini indikatornya udah jelas pun. Dia datang melihat-lihat rumah kita kan. Wajahnya nampak memang bukan wajah orang saleh gitu. Iya kan, tapi tak bisa juga kita macam mana wajah orang sholat, tak bisa juga begitu. Tapi sangat mencurigakan. Iya, dia membawa parang. Iya kan, ngintip. Atau dia datang parkir mobil rumah kita, di foto-fotonya rumah kita. Besok datang lagi. Ya, husnudzan juga kita itu. Jadi ada konteksnya nanti dibahas tentang husnudzan kepada manusia. Itu melihat konteksnya. Tapi pada hukum asalnya kita harus berbaik sangka kepada manusia. Itu didahulukan. Jadi positive thinking. Jadi berpikiran positif kepada orang. Jangan kita negative thinking. Jangan prasangka buruk dulu. Tapi nanti ada objek-objek, ada karinah-karinah nanti yang kita lihat. Indikator-indikatornya. Kita boleh was-was kepada seorang. Dan itu memang juga disyariatkan pula. Dia datang bawa parang panjang begini kan. Matanya merah, apa katanya? Ditunggu juga di situ. Itu mungkin. Nanti ada indikator insyaallah ya. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang husnudzan kepada manusia. Tapi itu mukaddimahnya. Insyaallah. Kalau dari jamaah di FKJ Usul, dari FKJ Usul, apakah ada yang mau bertanya? Iya, jadi silakan sultannya. Iya, silakan. Boleh. Kita pakai mikrofon biar dengar juga dari belakang ya. Baik. Cek. Oh, supaya kedengaran ya. Zoom. Oh, ini dekat sini. Nah, supaya didengar juga oleh akhwat ya. Ya. Oh, dekat ya. Maju.
Ini untuk zoom ya. Mungkin pegangan. Bismillah. Ustadz, saya ingin bertanya, ini terkait dengan baik sangka kita ketika bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya kita mensiasati apabila terkadang kita ini sebagai hamba itu kan punya dosa-dosa yang sifatnya itu sebuah kezoliman, apalagi sebuah kezoliman yang kita katakan besar, dan ada pula yang memang sifatnya itu sulit kita kembalikan. Semisal kita telah berhutang kepada orang yang telah meninggal gitu kan, atau mungkin kita menzolimi secara fisik orang yang kadang mungkin bisa cacat, atau yang benar-benar susah, atau dosa-dosa zolim yang semisalnya. Iya. Dan terkadang ya itu tentunya menimbulkan juga rasa khawatir kita terhadap keadaan kita lah di hari akhir nanti, Ustaz. Iya. Apalagi salah satu syarat pada kezaliman, Allahu a'lam, yang saya tahu itu bagaimana kita harus mengembalikan atau mencari ridho atas kezaliman yang telah kita lakukan kepada hamba Allah. Itu bagaimana mengakali prasangka tersebut. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Ya, jadi menarik memang syarat taubat itu kepada makhluk, kepada Allah kita an-nadama, al-azmu, kemudian kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan. An-nadama betul-betul dari hati kita ya syaratnya. Kemudian kita berazam tidak lagi melakukan kemaksiatan itu. Kita putuslah mata rantai yang dulu menyebabkan kita masuk kepada maksiat, kan begitu. Kita putus wasilah-wasilah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita istighfar, melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau berhubungan kepada manusia, kita menzalimi manusia, harus dikembalikan hak-hak mereka. Kan kezaliman itu ada yang bersifat ada kezaliman tentang harga diri orang. Arab, iya kan? Misalnya kita menjatuhkan harga diri orang di depan khalayak ramai, itu kan menzalimi. Menghina di depan khalayak ramai, itu kan menzalimi. Atau bendawi, kita ambil harta dia, iya kan? Kita ambil. Atau fisiknya, kita pukul dia, iya kan? Kita sakiti fisiknya, itu menzalimi. Jadi bertaubat itu harus dikembalikan hak mereka. Contoh tadi tentang kehormatan beliau, harus dijelaskan kehormatan itu. Di mana majelis kita dulu menghina dia, maka kita jelaskan di majelis tentang kehormatan, kembalikan kehormatan. Itu bukti taubatnya taubatan nasuha. Jangan pula dia udah menzalimi orang tapi dia tidak mau mengembalikan hak orang itu. Tapi atau didatangi dia minta maaf, minta dihalalkan. Iya kan? Sebenarnya dia tidak bisa menghalalkan dosa itu, dosa kezaliman. Tapi harga diri dia itu yang dizalimi itu bisa dia maafkan bagi orang yang melakukan. Atau dia mengambil fisik tadi. Iya kan? Fisik tadi. Dia maafkan. Kalau kita datangi dia memaafkan. Kalau mau dikisos lah kan begitu kan, sampai begitu dia maafkan, itu alhamdulillah. Iya kan, kita terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Kemudian kalau dia harta, ya kembalikan harta itu. Apa yang kita zalimi? Kalau kita korupsi kepada pemerintah, kembalikan harta pemerintah itu. Iya kan, kembalikan. Ustaz ditangkap lah nanti Ustaz katanya gitu. Iya. Jadi carilah mana kewajiban-kewajiban pemerintah. Ini jalan terakhir ini ya. Carilah mana kewajiban-kewajibannya, diberikan harta itu kepada itu. Misalnya bangun jalan, bangun apa sebagainya ya. Tapi ini perlu fikih juga memang. Tapi hukum asalnya kembalikan ke negara. Kalau itu misalnya harta orang yang bukan dalam bentuk lembaga misalnya, ya
ya kembalikan kepada dia. Nggak tahu lagi Ustaz di mana orangnya, kan begitu. Nggak tahu kita di mana rimba, udah coba dicari nggak dapat. Nggak dapat lagi. Nggak tahu di kemana, apakah sudah wafat atau sebagainya. Itu tadi, makanya ya berusahalah seukuran harta itu diinfakkanlah ke masjid kah, wakaf atas nama orang yang kita zalimi itu. Kalau ada tahu kita warisnya, kembalikan ke warisnya. Siapa warisnya? Tanyalah. Sekarang kan mudahnya kan mencarinya itu kan. Nah, cari, kembalikan ke warisnya. Makanya kami doakan Sultan menjadi raja yang adil ya kan. Kalau sempat pula zalim kepada rakyatnya kan begitu. Nah, jadi berbahaya sekali. Bagaimana mencari rakyat di mana nanti? Makanya keadilan itulah yang penting ditegakkan. Nah, jadi oleh sebab itulah maka ikhwah nanti Allah SWT kembalikan ke warisnya. Kalau nggak dapat warisnya lagi kemana itu? Itu tadi. Atas nama orang yang kita zalimi itu, wakafkan itu pahala dia. Untuk pahala dia ya, atas nama dia. Baik, begitu Sultan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Baik. Habis dokter ya? Nggak ada lagi ya Pak ya? Habis ya? Baik. Maka saya tutup sendiri dulu, nanti dokter tutup ya. Nah. Oh, boleh. Iya. Iya. Itu dua hal yang ada persamaannya tapi ada perbedaannya. Iya. Kalau husnudzan kepada Allah itu berada pada persepsi kita, pada keyakinan kita bahwa apapun yang Allah janjikan kepada kita itu ada satu kebenaran dan pasti akan terwujud. Takdir yang Allah berikan kepada kita husnudzan tentang takdir itu. Allah ciptakan orang kaya, sementara kita bukan kaya. Iya kan? Kita husnudzan kepada Allah, takdir ini takdir yang terbaik untuk kita. Itu ya. Nah, demikian juga artinya berbaik sangka kepada Allah. Itu keyakinan yang diasaskan pada awalnya pada persepsi kita tentang apapun yang Allah janjikan, yang Allah berikan, yang takdirkan kepada kita berbaik sangka kepada Allah. Tapi kalau tawakal itu menyerahkan sebuah urusan. Ya. Itu bisa berbentuk tindakan, bisa juga berbentuk keyakinan bagi kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita berikhtiar kepada Allah, kita sudah melakukan ikhtiar, usaha kan gitu kan, macam dokter kan mau jadi spesialis ini kan, sudah berikhtiar, jangan pula mau jadi spesialis tapi tak masuk ke programnya itu kan, ya nggak mungkin itu kan, tapi sudah kita lakukan. Jadi dalam proses tawakal itu dia berada pada perlakuan itu, tindakan itu, lalu dia serahkan kepada Allah hasilnya. Sebagai makhluk ini sudah dijalankan. Hukum-hukum kauniyah sudah dilalui. Ya, akhirnya apa? Kita serahkan kepada Allah. Apa yang akan Allah berikan? Apa yang Allah? Kalau itu Allah kasih, berarti itu yang terbaik untuk kita. Kalau tidak, itu tadi tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu dokter ya. Iya. Demikian saja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.